Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfariatul Dika dengan NIM 205040200111186 dari kelas D dengan dosen pengampu Bapak Anton. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi dari bab 1 sampai bab 4 tentang mata kuliah ilmu penyakit tanaman. Pokok pembahasan yang pertama yaitu tentang perkembangan penyakit, kemudian yang kedua cara patogen menyerang inang, selanjutnya yang ketiga perubahan fungsi fisiologis tumbuhan, dan yang keempat adalah tentang pertumbuhan tanaman. Untuk yang pertama yaitu perkembangan penyakit. Perkembangan penyakit ini tergantung pada segitiga penyakit, di mana segitiga penyakit ini tuh terdiri dari patogen, inang, dan lingkungan. Nah, semua komponen dari segitiga penyakit itu saling berkaitan. Kalau salah satu komponen tidak mendukung, maka penyakit itu tidak akan terjadi. Misalnya saja, bila patogen itu tidak virulen atau patogen tidak ada di tempat itu, atau patogen dalam keadaan tidak aktif, maka penyakit tidak akan terjadi walau kedua komponen lain mendukung terjadinya penyakit. Kemudian untuk proses patogen berhasil kontak dengan sel atau jaringan rentan dan berhasil memanfaatkan nutrisi inang itu disebut dengan infeksi. Nah, jika infeksi itu terjadi atau berhasil, maka akan menghasilkan tampak dalam bentuk gejala sakit. Nama infeksi itu juga tergantung pada patogen, inang, dan lingkungan yang mendukung. Nah, kebanyakan lama infeksi itu sekitar 2-4 hari dan paling lama itu 3 tahun. Selanjutnya, masa inkubasi itu merupakan waktu antara inokulasi sampai nampaknya gejala awal, di mana semakin cepat inkubasi maka tumbuhan itu semakin rentan. Selanjutnya adalah tentang siklus penyakit. Siklus penyakit ini merupakan siklus hidup patogen yang ditambah dengan penampakan dan perkembangan penyakit. Nah, dalam siklus penyakit termasuk juga perubahan yang terjadi dalam perubahan akibat serangan patogen atau gejala. Tahapan dari siklus penyakit secara umum itu ada 3, yaitu yang pertama fase penetrasi, kemudian fase penetrasi, dan yang ketiga adalah fase post-penetrasi. Berikut ini merupakan tahap proses infeksi yang secara detail dapat kita lihat pada fase prepenetrasi itu terdiri dari inokulasi, perkecambahan spora, pertumbuhan tabung kecambah, dan pembentukan apresoria. Untuk fase penetrasi sendiri itu tahapannya penetrasi pada inang, sedangkan fase post-penetrasi itu tahapannya terdiri dari kolonisasi pada inang, gejala awal pada inang, sporulasi atau pemencaran spora, serta matinya kolonisasi atau koloni. Untuk tahap proses infeksi yang pertama itu adalah inokulasi. Nah, inokulasi ini merupakan kontak antara patogen dengan inangnya. Bagian patogen yang menyebabkan infeksi itu disebut inokulum. Nah, inokulum itu terbagi menjadi 2, yaitu inokulum primer dan inokulum sekunder. Inokulum primer yaitu inokulum yang menginfeksi setelah bertahan dalam keadaan tanpa tumbuhan inang. Sedangkan inokulum sekunder merupakan inokulum hasil perbanyakan dari infeksi primer. Tahapan yang selanjutnya adalah perkecambahan spora dan pertumbuhan tabung kecambah. Syarat terjadinya perkecambahan spora yaitu ketika kondisi lingkungan yang mendukung dengan waktu yang cukup. Lingkungan tersebut terutama suhu, kelembapan air tipis pada permukaan daun abu dan substansi. Selanjutnya adalah tahap penetrasi. Penetrasi jamur itu dapat terjadi secara langsung dengan menembus dinding sel tumbuhan
atau melalui luka maupun melalui lubang alami. Nah, lubang alami itu bisa terdiri dari stomata, lentisel, hidatoda, dan jala saat proses pembentukan akar lateral. Kemudian untuk bakteri itu mengadakan penetrasi pada tumbuhan melalui luka dan lubang alami. Selanjutnya virus dan viroid itu dapat masuk ke dalam tumbuhan melalui luka mekanis dan melalui luka oleh vektor. Sedangkan MLO dan LLP itu masuknya melalui luka vektor. Dan yang terakhir itu adalah nematoda dapat mengadakan penetrasi secara langsung dengan tusukan stiletnya pada akar tumbuhan. Untuk selanjutnya adalah kolonisasi patogen dalam jaringan inang. Invasi adalah menyebarnya patogen ke dalam tumbuhan, sedangkan kolonisasi itu adalah pertumbuhan dan reproduksi patogen dalam tumbuhan. Nah, kebanyakan jamur itu berkolonisasi dalam jaringan inang secara interseluler pada bagian antarsel dan intraseluler dalam bagian sel. Tahapan selanjutnya adalah pemancaran. Pemancaran ini terdapat 4 pemancar patogen yang paling berperan, yaitu angin atau udara, air, vektor, bagian tumbuhan, dan manusia. Misalnya saja pemancar patogen angin, yaitu spora jamur dan biji tumbuhan tinggi parasit itu dipancarkan oleh angin. Sedangkan pada air itu berperan dalam pemancaran spora jamur, Sclerotia, Mycelium dalam tanah, dan bakteri. Kemudian vektor itu berperan dalam memancarkan patogen. Contoh dari vektor ini adalah kutu daun dan wereng. Selanjutnya adalah Acarina dan nematoda yang bertindak sebagai vektor virus, bakteri, dan jamur tertentu. Untuk tahapan yang selanjutnya adalah bertahannya patogen. Nah, patogen itu dapat bertahan tanpa ada tumbuhan inang. Oleh karena itu, jamur misalnya saja dapat bertahan pada sisa-sisa tumbuhan, spora istirahat dalam tanah misalnya Sclerotia, Plasmodiospora, ataupun pada tumbuhan inang antara. Untuk bakteri itu dapat bertahan hidup pada sisa-sisa tumbuhan, spora istirahat dalam tanah misalnya Sclerotia. Selanjutnya adalah virus dan viroid itu organ tumbuhan yang masih hidup, biji dan vektor. Nematoda itu dapat bertahan hidup pada bentuk telur dalam tanah dan pada sisa tumbuhan. Sedangkan pada tumbuhan tinggi parasit itu dapat bertahan hidup pada biji dalam tanah. Untuk materi yang kedua itu adalah tentang cara patogen menyerang inang. Nah, cara patogen menyerang inang ini ada 2 cara, yaitu secara mekanis dan secara kimia. Secara mekanis itu patogen menyerang inang hanya terjadi pada beberapa jamur, seluruh nematoda, dan semua tinggi parasit. Sedangkan secara kimia itu ada 4 cara, yaitu dengan enzim, toksin, zat tumbuh, dan polisakarida. Untuk cara mekanis, yang pertama itu jamur dan tumbuhan tinggi parasit itu melekat pada permukaan tumbuhan inang. Kemudian diameter sebagian hifa atau radikal yang kontak dengan inang tersebut membesar dan membentuk semacam gelembung putih yang disebut aprisporium. Nah, dari aprisporium tersebut terbentuk pasak penetrasi yang memanjang yang kemudian masuk ke dalam lapisan kutikular dan dinding sel. Selanjutnya, pada jamur dan tumbuhan tinggi parasit, kekuatan mekanis untuk penetrasi itu selalu dibantu oleh sekretisi dari patogen tersebut untuk melunakkan lapisan dinding sel, sedangkan nematoda mengadakan penetrasi pada tumbuhan inang dengan menusukkan alat stiletnya. Nah, setelah itu nematoda itu akan memasukkan bagian depan tubuhnya atau seluruh tubuhnya ke dalam dinding sel dan terus masuk ke jaringan tumbuhan, bergantung apakah nematoda tersebut ekto atau endoparasit. Untuk yang secara kimia, substansi kimia yang dikeluarkan patogen itu dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu enzim, toksin, zat tumbuh, dan polisakarida. Untuk yang pertama adalah enzim. Enzim merupakan molekul protein besar yang mengkatalisa reaksi dalam suatu sel hidup. Untuk setiap macam reaksi itu dikatalis oleh enzim tertentu. Misalnya saja, enzim ini sangat berperan
terhadap gejala berbuah, sedangkan secara umum enzim dari patogen itu memiliki peran dalam memecah struktur komponen sel inang. Kemudian degradasi enzimatik pada inang itu terjadi pada dua tempat, yaitu pada dinding sel dan dalam sel. Untuk yang pertama pada dinding sel, yaitu permukaan tumbuhan yang dijadikan sebagai tempat patogen kontak dengan inang itu seperti lapisan lilin, kutin atau kutinase, selulosa alisulase, ligninase, dan pektin atau pektinase. Yang dalam sel itu menggantungkan hidupnya pada protoplast. Hampir semua patogen tumbuhan itu dapat mendegradasi protein menggunakan enzim proteinase, sedangkan amilum itu dengan enzim amilase dan mendegradasikan lemak itu dengan enzim fase. Yang ketiga adalah toksin. Toksin merupakan substansi yang sangat beracun dan efektif pada konsentrasi yang sangat rendah. Nah, toksin ini dapat menyebabkan kerusakan pada sel inang dengan dua cara, yaitu yang pertama merubah permeabilitas membran sel, yang kedua adalah inaktivasi atau menghambat kerja enzim, sehingga dapat menghentikan reaksi-reaksi enzimatis. Toksin yang dikeluarkan oleh patogen itu dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama patotoksin, kemudian yang kedua adalah fitotoksin, dan yang ketiga adalah fitotoksin. Nah, patotoksin itu merupakan toksin yang sangat berperan dalam menentukan keparahan penyakit. Misalnya saja toksin Victorin yang dikeluarkan oleh patogen Helminthosporium victoria dengan inang tanaman oat, dan gejala yang ditimbulkan adalah hawar. Untuk fitotoksin, itu merupakan substansi kimia yang diproduksi oleh patogen dalam tumbuhan inang atau oleh inang itu sendiri yang ada kaitannya dengan terjadinya penyakit. Nah, misalnya saja itu adalah toksin fusarik asid yang dikeluarkan oleh patogen Fusarium species pada tanaman tomat dan lain-lain, dengan gejala serangan itu adalah layu. Nah, yang ketiga adalah fitotoksin. Toksin yang diproduksi oleh parasit yang dapat menyebabkan sebagian kecil atau tidak sama sekali gejala kerusakan pada tumbuhan inang oleh patogen. Yang ketiga adalah zat tumbuh. Zat tumbuh itu merupakan zat tumbuh itu sangat berperan pada terjadinya bengkak akar. Zat tumbuh yang terpenting itu ada auksin, misalnya IAA, giberellin, dari jamur Gibberella fujikorei. Kemudian ada sitokinin. Misalnya saja itu aktivitas sitokinin diketahui dapat meningkatkan dalam tumbuhan kubis yang menderita bengkak akar, tumbuhan buncis yang terserang kara, dan beberapa tumbuhan yang menderita tumor oleh Agrobacterium tumefaciens. Dan ada etilen dan penghambat tumbuhan itu antara lain dari marga Pseudomonas, Xanthomonas, dan Erwina. Untuk yang terakhir adalah polisakarida, di mana peranan polisakarida dalam penyakit tumbuhan itu diketahui terbatas hanya pada layu. Pada layu vaskular ini, polisakarida dalam jumlah yang cukup banyak akan terakumulasi pada xilem yang akan menyumbat aliran air pada tanaman. Untuk selanjutnya adalah materi yang ketiga tentang perubahan fungsi fisiologis tanaman. Nah, pengaruh patogen terhadap proses fisiologis tumbuhan terutama berkaitan dengan fotosintesis, translokasi, respirasi, permeabilitas membran sel, dan transkripsi serta translasi. Untuk yang pertama itu pada fotosintesis. Fotosintesis itu dapat menurun karena disebabkan oleh klorofil yang berkurang dan kloroplas mengalami kerusakan karena nekrosis pada bagian tanaman yang hijau dan sebagainya, sehingga akan mengurangi pertumbuhan serta jumlah dan kualitas buah. Misalnya saja pada gejala bercak daun, hawar, dan gejala penyakit lainnya yang merusak daun, maka fotosintesis itu akan berkurang karena adanya kerusakan atau pengurangan jaringan yang berfotosintesis. Untuk translokasi air itu akan terganggu sebab xilem itu mengalami kerusakan. Nah, terjadi penyumbatan xilem, penyempitan pada pembuluh, kerusakan pada stomata, dan kerusakan ada lapisan daun.
Selanjutnya yang ketiga itu adalah translokasi nutrisi juga akan terganggu sebab terjadinya degradasi floem dan kerja enzim terganggu. Pada beberapa penyakit virus terutama dengan tipe gejala daun mengeriting dan daun menguning, akumulasi pati di dalam daun adalah fenomena yang umum. Untuk respirasi itu akan meningkat karena uncoupling, fosforilasi oksidatif, metabolisme meningkat, dan lintasan pentosa. Selanjutnya adalah permeabilitas membran sel itu akan meningkat disebabkan karena oleh toksin patogen, enzim patogen, dan substansi toksin lainnya. Perubahan dalam permeabilitas membran sel itu adalah respon awal sel terhadap adanya toksin dari patogen. Untuk transkripsi dan translasi itu juga akan meningkat dikarenakan struktur dan fungsi sel itu berubah. RNA mengalami peningkatan dan aktivitas dan produksi enzim juga meningkat. Transkripsi DNA seluler ke dalam RNA messenger dan translasi RNA messenger ke produk protein adalah dua dasar yang secara utuh mengontrol proses biologi dalam sel normal. Untuk materi yang terakhir itu adalah tentang pertahanan tumbuhan. Nah, pertahanan tumbuhan dari serangan patogen itu dapat terjadi secara struktural baik sebelum maupun setelah terjadi infeksi. Untuk yang pertama itu adalah pertahanan struktural sebelum infeksi, di mana pertahanan awal dari tanaman terhadap patogen adalah pada permukaan tanaman yang harus ditembus dulu oleh patogen. Pertahanan struktural ini antara lain menyangkut jumlah serta kualitas lapisan lilin dan kutikula, struktur dinding sel epidermis, ukuran, kerapatan, serta bentuk stomata dari lapisan dan ketebalan dinding sel. Untuk yang kedua adalah pertahanan struktural setelah infeksi. Nah, pertahanan struktural setelah infeksi itu ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama reaksi pertahanan sitoplasmik, struktur pertahanan dinding sel, dan struktur pertahanan histologis yang terkait dengan pembentukan lapisan gabus, lapisan absisi, telosis, dan deposita. Untuk yang reaksi pertahanan sitoplasmik itu pada sedikit kasus yang terjadi pada jamur patogen lemah yang pertumbuhannya lambat, seperti pada patogen lemah strain Armillaria dan jamur mycorrhiza yang menyebabkan penyakit kronis atau kondisi yang mendekati simbiotik. Untuk struktur pertahanan dinding sel itu ada 3 tipe utama dari struktur ini, yaitu lapisan terluar dinding sel dari sel parenkim yang mengadakan kontak dengan bakteri, kemudian dinding sel menebal karena adanya material selulose dalam rangka merespons serangan dari beberapa patogen, dan yang ketiga adalah Thalassophila disimpan pada bagian paling dalam dari dinding sel dalam rangka merespons serangan patogen. Untuk yang terakhir itu adalah struktur pertahanan histologis. Ada pembentukan lapisan gabus dan ada pembentukan lapisan absisi, pembentukan telosis, dan deposita. Berikut merupakan skema ringkasan dari materi pertahanan tanaman. Dapat kita lihat pertahanan struktural sebelum infeksi, pertahanan kimia sebelum infeksi, selanjutnya ada pertahanan struktural setelah infeksi, dan pertahanan kimia setelah infeksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.